Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai, memenuhi kita semua. Sama-sama katakan amin. Setiap minggu itu saya berangkat dari rumah ke gereja. Baru berangkat tuh sudah kepingin pulang. Kenapa? Lihat anak saya yang kecil itu loh, ngangen nih ya. Baru berangkat, belum sampai gereja loh, masih sudah kepingin pulang. Ya nanti siang pulang tuh sudah disambut ya. Papa gitu, dengar papa itu sewenengnya. Papa, mama ya. Dulu bayi ya, sekarang sudah lari-lari. Bayi seneng ya. Nggak mungkin kan saya, ayo jangan besar-besar ya, bayi terus ya. Dulu saya ompong ya, guyon-guyon, ngomong-ngomong, tiba-tiba bersin, hacing, nah dek muka itu, cerot. Nggak apa-apa, bau susu, bayi. Nah sekarang giginya sudah tambah banyak, berapa giginya sekarang? 15 gigi, nah sudah ada gigi ya. Waheng, bersin, serot, sudah mulai bau ya. Waduh ini, ayo nak sikat gigi ya, saya belum mau sikat gigi ya. Tak suruh lihat papa mamanya sikat gigi, cicinya sikat gigi, sudah punya sikat gigi sendiri. Cuma dipegang gini, giginya yang goyang-goyang gini. Dimasukkan enggak mau ya. Ini tetap ya, kepalanya yang goyang-goyang, badannya muter. Kita orang tua ingin anak-anaknya tambah besar ya. TKA, B, kelas 1, SD, 2. Ingin berubah, ingin bertumbuh. Betul atau betul? Satu kata siang ini, pertobatan. Berubah ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih sempurna. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Sama-sama. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita lihat Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Saya di rumah nanam di pot itu lombok, pandan wangi, jeruk nipis atau jeruk purut buat sambal enak ya. Mau sambal nanti mari gini pulang makan di rumah masing-masing ya. Kok enggak buah-buah? Lombok enggak buah-buah, jeruk enggak buah-buah. Wis kesuwen beli aja dek melijo itu. Semprot Pak, semprot. Iya belum beli. Semprot, ada semprot untuk menumbuhkan buah. Jeruk itu daunnya wis keburu dimakan ulet. Waduh. Mau tak larang, let jangan makan daun jerukku. Mau tak bilang gitu, dia sudah ngomong lapar Pak. Oh, ya wes makanan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita ingin senang melihat anak-anak bertumbuh. Melihat tanaman-tanaman buah-buahan, kalau punya kebun buah-buahan, senang berbuah-buah gitu. Jemaat, kenapa kita nggak senang berubah, nggak senang menghasilkan buah pertobatan? Mana buah pertobatan kita? Kita orang tua seringkali terlalu sering menuntut anak cucu kita berubah, naik kelas, tambah pinter, belajar ini, belajar itu. Kadang-kadang marah, atau sering marah. Tapi bagaimana kita sendiri? Kita sering berubah nggak tiap hari, tiap tahun?
yang baik lebih baik enggak? Maaf, atau yang malah lebih buruk? Semakin buruk kita. Maaf, Bapak Ibu, orang tua, maaf, sekali lagi maaf, saya enggak mau kurang ajar ya. Enggak. Tapi Bapak kita ingin kita bertobat setiap hari, menuju ke arah yang lebih baik, lebih benar, lebih sempurna, ke arah Kristus. Semakin dewasa rohani. Jangan sampai kita ini tambah umur, tambah tua, tambah dosanya banyak. Dalam nama Yesus jangan. Jadi teladan buat anak cucu. Pada waktu seminar pendeta-pendeta se-Indonesia, GBPS, kami para pendeta ditegur oleh Ketua Umum GBPS. Apakah kita yang tua, apakah kita yang sudah pendeta, apakah kita yang sudah senior, puluhan tahun melayani Tuhan, apakah kita ini tambah sulit bertobat? Dikatakan seperti itu. Katanya loh, enggak tahu. Belum survei ini, katanya tambah senior, tambah sulit bertobat. Pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta tua, pendeta tambah sulit bertobat. Jemaat mula-mula baru bertobat malah gampang bertobat. Katanya jemaat lebih bertobat daripada pendeta. Nah ya, adil ya, nggak ngotbahi jemaat terus ya, khotbahi diri sendiri ya. Yehezkiel 33 ayat 11. Di sini nggak ada jemaat yang namanya Yehezkiel ya. Yang mau punya anak kasih nama Yehezkiel ya. Yosua enggak ada, kasih nama Yosua ya. Upin Ipin ya enggak apa-apa juga sih. Enggak salah. Yehezkiel 33 ayat 11. Aku berkenan kepada pertobatan. Dikatakan. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Ini bukan undangan himbauan, ini perintah. Komandan di atas segala komandan, raja di atas segala raja. Aku berkenan, senang lihat pertobatan itu loh. Kasarannya, wes nggak usah bawa uang, nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa berkat, nggak usah bawa korban bakaran kepadaku, nggak usah. Oh itu semua punya aku kok, nggak usah, nggak apa-apa. Kasarannya, wes nggak butuh aku. Wong itu aku yang punya kok. Yang kamu punya itu loh dari aku. Kok sok-sokan memberi Tuhan, nyumbang gereja. Apa jangan sombong. Betul atau betul? Semua dari Tuhan. Aku muak, aku bosan dengan korbanmu. Dengan puji-pujian, nyanyian, sorak-sorai, kira-kira seperti itu. Para malaikat di surga loh, lebih enak suaranya. Permainan musiknya loh, lebih luar biasa. Yang lebih aku suka ini loh, yang lebih berkenan. Pertobatan kita, umat Tuhan. Lukas 15 ayat 7. Injil Lukas 15 ayat 7. Sukacita di surga itu karena satu orang berdosa bertobat. Jemaat, mau lihat kira-kira nih di hiperbolakan itu loh. Mau lihat surga itu goyang. Mau lihat malaikat jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, tepuk tangan, teriak-teriak, hore! Kayak stadion sepak bola, gol gitu. Mau lihat, mau dengar gitu. Ketika satu orang berdosa bertobat,
Bukan ketika jemaat nyumbang 1 miliar, 1 triliun. Puji Tuhan kalau ada jemaat yang royal bagi pekerjaan Tuhan. Apa ini yang rusak? Apa yang perlu diganti? Catat. Hebat loh, ada orang-orang yang seperti itu. Minggu depan datang. Hari Senin datang. Mungkin bukakan pintu ya. Ini saya kirim. Nggak tahu apa yang kirim apa. Apa? Kursi rusak. Alat musik rusak apa? Yafta, apa? Perlu saksofon baru. Yang paling bagus harganya berapa? 15 juta? 50 juta? 90 juta? Hah? Sing kurang apa? Tegas. Berapa? Kok cek murah 90 juta? Hah? Gak kurang ta? Gak ada lagi. 90 juta. Saksofon. Itu dari emas apa? Dari keyboardnya apa orang? Kok digoyang-goyang baru hidup? Dibanting baru hidup. Wes minggu depan ganti baru. Ya, kalau jemaat konglomerat semua ini kan tidak ada yang mustahil. Ya macam-macam, nggak ada waktu banyak. Sukacita di surga karena 1 orang berdosa bertobat. Jadi jangan main-main loh, pertobatan tuh. Seneng. Buat senyum, tertawa, menangis, campur aduk, seneng. Istri saya ini bahagia, senang ketika suaminya bertobat. Ibu-ibu, suami bertobat lebih daripada uang kan? Kisah Rasul 11 ayat 18. Kisah Rasul 11 ayat 18 dikatakan, Kisah Rasul 11 ayat 18 ada kata-kata, jadi kepada bangsa-bangsa lain, jelas ya, Tuhan tidak cuma mengasihi bangsa Israel, umat pilihan Allah. Bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan. Mau enggak? Kita bukan robot loh. Allah sudah mengaruniakan, sudah memberikan hadiah. Mau enggak? Mau enggak dibentuk? Mau enggak diproses? Mau enggak dituntun? Mau enggak dipimpin? Atau enggak wes? Terserah, ini tubuhku sendiri, hidupku sendiri. Enggak usah Tuhan atur-atur. Atau gitu. Wes gak Tuhan-Tuhanan wes. Hidup aku ingin bebas. Kisah Rasul 15 ayat 3. Kisah Rasul 15 ayat 3. Jemaat suka membaca Alkitab? Amin. Ada kata-kata yang sangat menggembirakan hati adalah melihat pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini loh. Yang menggembirakan hati jemaat, yang menggembirakan hati para rasul, para murid Tuhan Yesus, yang menggembirakan para gembala ini loh. Pertobatan orang-orang yang baru masuk gereja, jemaat, bertobat, semakin dewasa rohani gitu loh. Nggak ngambulan, nggak mangkelan, nggak grundelan, nggak nyimpen kepahitan gitu loh. Kadang-kadang nih kita ini, aduh malu ya. Ngurus diri sendiri loh, nggak beres-beres. Aduh, nggak puli-puli, nggak tobat-tobat. Bagaimana mau ngurus orang lain? Bagaimana mau ngurus jiwa-jiwa baru? Bagaimana mau menyelamatkan jiwa-jiwa loh? Diri sendiri loh gak beres-beres. Jadi batu sandungan. Aduh Pak, cek keras ya Pak, cek pedes ya Pak. Kayak makan rujak
20 lombok, Pak. Tempo hari saya beli tahu tek itu. Ada putri cantik. Bapak yang jual tahu tek bilang, waduh ini ratune Lombok ini. Pak Modi, Lombok 8, Lombok 10 itu rasanya kayak, kok sik manis? Loh, kok sik manis? Ya, ada kalanya firman Tuhan, pahit, pedas, sakit tapi mengoperasi. Sakit tapi mengoperasi untuk menyembuhkan, ya. Bukan untuk membunuh. 2 ayat lagi ya, Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Di situ dikatakan, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Jangan menyalahgunakan kemurahan Allah ya. Wah, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun, terus gitu. Itu yang membuat kita berdosa terus. Tidak apa-apa, Tuhan baik, Tuhan Maha Pengampun. Waduh, ini menyalahgunakan ini. Oh, haleluya. Nyanyi refnya dulu. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Inilah yang sama-sama. Bagaimana jemaat? Kalau Tuhan suruh bertobat, mau bertobat? Kalau Tuhan suruh bertumbuh, mau bertumbuh? Kalau Tuhan suruh berbuah, mau berbuah? Kita masih bernapas hidup ini, maunya Tuhan itu berbuah. Kalau Tuhan tidak ingin berbuah, kita tidak ingin. Kalau Tuhan tidak ingin kita berbuah lagi, sudah. Berangkat, Tuhan, katik sekarang berangkat budal, tidak bisa ayo baterai muntek, iya nek baterai remote beli di toko Indomaret, Alfamaret, merek ABC, Alkalin, Energizer. Nah kita baterai entek, mau beli di mana? Entek habis, maksudnya baterainya habis. Terakhir ya. 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siap-siap ya para pelayan perjamuan kudus. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Saya ulang. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Loh, kita kira menurut kehendak Allah itu sukacita terus. Ternyata ada duka cita ya. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Oh ini, jadi nggak salah paham kita ya, jelas ya. Menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Yang penting selamat. Nangis sedikit, susah sedikit, sulit sedikit. Tidak kuat Tuhan, kuat terus, ayo. Sabar. Ayo, bertobat. Tidak enak emang bertobat itu. Sakit. Awalnya duka cita, nantinya menghasilkan sukacita. Selamat. Yang senang kita sendiri, yang selamat kita sendiri. Dan yang
tidak akan disesalkan. Pak, Bu, jelas ya. Orang bertobat itu ketika mau mati tidak mungkin berkata, aduh, menyesal aku di akhir hidupku bertobat. Menyesal aku. Tidak mungkin. Orang yang tidak bertobat itu yang menyesal. Kenapa aku tidak bertobat? Betul. Yang menyesal itu yang tidak mau bertobat. Ayo, selagi kita masih sehat, kuat berjalan, belum panggil lo Pak Pendeta. Sebelum itu, ayo bertobat. Dikasih sehat kok. Pencilaan tuh, bukan pencak silat tuh. Kayak katanya Mak Sepanjang, Fu Yung, kayak set digoreng. Ono ae Mak Sepanjang istilahnya Pak Bakti. Haleluya. Doa kita semua melaksanakan rame-rame, mengadakan kegerakan pertobatan. Pertobatan dari hal apa? Wes, jelaskan sendiri. Yang jahat-jahat itu loh, tanggalkan. Lari pada garis finish tujuan yang telah Tuhan sediakan, panggilan surgawi. Ayo berlomba-lomba lakukan yang baik. Tidak hanya baik, lakukan yang benar dan kudus. Tidak hanya lakukan yang benar, menuju kesempurnaan. Itu loh kehendak Bapa untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. 10 menit lagi ya. Terima kasih saudara masih bersama dengan saya ya, mau mendengarkan saya ya. Ini jam-jam ngantuk ini. Ada cara kalau minggu depan kalau ngantuk ya, ada cara. Jemaat yang berdiri, saya yang duduk. Ono ya Pak Modi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau saya ngantuk, kaki direndam air panas, sambil minum kopi. Mosok Pak di gereja minum kopi? Minum kopi di gereja dosa enggak? Ono meneh Pak Modi ya. Ayo sama-sama kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong kami semua. Jemaat Tuhan semakin dewasa, penuh Roh Kudus. Tiap hari pertobatan semakin nyata dalam kehidupan kami. Semakin seperti Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Komitmen kami, tekad kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup hanya melakukan perintah Tuhan. Kemana Tuhan tuntun kami ngikuti. Tiang awan, tiang api terus menuntun semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, kami mau menerima dengan rasa hormat, bersyukur Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni kami, menerima kami apa adanya supaya kami mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berharga di mata Tuhan. Wow, terima kasih. Nilai hidup kami seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan para pelayan Tuhan bagian, siapa Pak Anto boleh. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saya singer, musik boleh meletakkan senjatanya masing-masing. Tanpa musik kita menyanyikan lagu ini ya, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, 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 haleluya. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Yang belum bisa angkat tangan? Sudah semua, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Wow. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wow. Terima kasih Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, kata Tuhan Yesus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Rasa syukur yang melimpah dalam hidup kami. Rasa syukur yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Masalah terbesar kami tentang dosa beres di atas kayu salib. Oh haleluya. Ketakutan terbesar kami tentang maut, kematian kekal sudah beres dalam kubur yang kosong. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami, menanggung segala hukuman yang seharusnya kami tanggung di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih. Wow, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Oh haleluya, kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing dengan terus menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surgawi, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Semua yang terbaik kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Haleluya. Kami berdoa, bersyukur dan percaya demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Para pelayan Kudus akan membantu kita mengumpulkan tempat anggur yang kosong. Mohon dengan hormat tetap menjaga kebersihan gereja kita ya. Tuhan memberkati, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan.